Dan pemirsa, kita berbagi informasi terkait dengan penetapan tersangka dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah bersama dengan rekan Basudewa Supraja langsung dari gedung DPR Jakarta. Selamat sore, Diwa. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan penetapan tersangka Febri Adriansyah? Silakan. Ya, selamat sore ini terkait dengan kasus yang menjerat dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Saat ini memang pihak Komisi 3 DPR RI tengah menggelar rapat yang baru saja dimulai saat ini sekitar pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Di mana memang sebelumnya Ketua Komisi 3 Habibur Rahman sebelumnya sempat mendatangi Kejagung untuk menyampaikan terkait dengan kasus yang terkait dengan dugaan kasus korupsi batubara ini. Dan seperti diketahui, saat ini kami melihat juga tadi sudah ada sejumlah anggota DPR Komisi 3 lainnya yang baru datang di lokasi untuk memulai rapat dan juga press conference atau jumpa pers begitu ya, untuk menyampaikan keterangan yang terkait dengan pembahasan kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yakni kasus korupsi batubara dan juga terkait dengan pengunduran diri dari Febri Adriansyah. Dan di sini jika perlu kami gambarkan juga, memang saat ini pihak Kortas Tipikor Polri juga sebelumnya sudah menggeledah ada sekitar 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan hingga Sentul, Bogor, di mana memang salah satu yang cukup tersorot yakni terkait dengan keterlibatan dari kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kami juga masih menantikan terkait apa pembahasan yang akan dibahas oleh Komisi 3 DPR RI di dalam, karena saat ini memang rapatnya baru saja dimulai. Memang walaupun sebelumnya memang dijadwalkan ini sudah berlangsung seharusnya sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun karena satu dan lain hal, kami masih menantikan akhirnya rapat baru dimulai saat ini. Dan seperti diketahui juga, Nisrina, memang sebelumnya penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri ini menyasar tempat-tempat yang diduga menjadi tempat pelakuan pencucian uang, di mana diantaranya salah satunya ini Cafe Declan Signature dan Coin Money Changer di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian juga ada lokasi di Bogor, yakni penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor. Terkait dengan sitaan ataupun hasil dari barang bukti yang telah ditemukan oleh kepolisian yang dalam hal ini melakukan penggeledahan, di mana diantaranya total aset yang disita dari keseluruhan yang diambil, yakni menembus angka 543 miliar rupiah. Selain itu juga ada juga temuan di Cafe dan Money Changer, yakni disita mata uang asing senilai 67,2 miliar rupiah. Demikian. Baik, terima kasih Basudewa Supraja atas informasinya langsung dari gedung DPR Jakarta. Dan pemirsa, berikutnya kita akan langsung ikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI berikut ini. Yang saya, Pak Febri, ya, Pak mantan Jampitsus setelah ya, kami ya tadi juga sudah berinisiatif menghadiri ya dan mendorong pertemuan antara Kortas Tipikor Barreskrim Mabes Polri ya, dan pihak Jampitsus yang baru terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Kortas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. Rapat hari ini nanti teman-teman akan menyampaikan sikapnya sekaligus menyatakan apakah setuju atau tidak kita membentuk panitia kerja ya. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah ya barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi ya, juga bunker-bunker lainnya. Mungkin itu mungkin pertama PDI Perjuangan Pak Fala Amru. Pertama menjadi kesimpulannya nanti Pak Fala Amru apakah setuju ya dibentuk panja ini ya. Lalu nanti ketua panja saya langsung oleh ketua Komisi 3 ya.
Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan pimpinan tadi, bahwa hari ini kita sudah melakukan koordinasi juga sebagai fungsi kita di DPR, yaitu pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami ini. Terima kasih. Panja dan Ketua Panja Habibur Rahman setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian Golkar Pak Rikuwanto. Terima kasih Pak Ketua. Kami dari fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan dan juga sangat mengecam ternyata di antara aparat penegak hukum ada yang berperilaku sebaliknya. Ini dari fraksi Golkar kita minta untuk diusut tuntas. Kita duga masih banyak tempat-tempat persembunyian dari harta-harta yang tidak jelas yang diduga hasil daripada kejahatan ini untuk diungkap. Kami mendukung penuh tim tas korupsi dari Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini. Siapapun yang terlibat harus diusut tuntas. Dan dalam kesempatan ini fraksi Golkar mendukung sepenuhnya Panja untuk panja. ketuanya. Penanggung kasus ini ketuanya adalah ketua kami Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Langsung Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Gerindra setuju dengan pembentukan panja pengawasan dan ketua panjanya Pak Habibur Rahman, karena panja ini membuat kasus ini semakin terang benderang dan memastikan kasus ini berjalan sesuai koridornya. Terima kasih. Nasdem. Terima kasih Ketua. Kami mungkin fraksi Nasdem dengan ini menyatakan mendukung dibentuknya panja dengan ketuanya, ketua kami Bapak Habibur Rahman, dan tentu kami minta supaya kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya karena ini sudah mencederai rasa keadilan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PKB, Pak Fala Amro. Ya, Pak Abdul, sorry. Pak Abdul. sore, terima kasih. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui panja ini dan ketuanya dipimpin oleh Bapak Habibur Rahman. Dengan satu hal dari kami untuk tidak berhenti di sini, dalam artian banyak hal yang harus diungkap. Salah satunya pemerasan yang terjadi yang memang sudah diketahui publik. Salah satunya Zaro Ricardo. Kita buka aduan itu selebar-lebarnya, ruang aduan, supaya kasus ini terbuka. Nanti kita di panja akan melakukan RDP baik tertutup maupun terbuka supaya kasus ini dibuka selebar-lebarnya. Terima kasih. Pak Endang Agustina. Oh, PKS lebih besar PKS, sorry. Terima kasih, saya Adang Darajatun dari fraksi PKS sangat menyetujui pembentukan panja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman. Tetapi ada titipan untuk semua yang mengikuti dan mengerjakan kegiatan ini, yang penting untuk menjaga kekompakan.
kekompakan institusi, ya, baik itu Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI, sehingga masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Pak Endang Agustina, Partai PAN. Terima kasih. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegakkan hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang, yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Jarod Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Gus Pal tadi. Dan selanjutnya saya setuju untuk bentuk panitia kerja dan diketuai oleh Ketua Komisi kita Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Pak Rano mungkin. Ya. Terima kasih Ketua. Tadi sedikit saja kawan-kawan, ini tambahan saja. Dari hasil kita tadi ke Kejaksaan Agung, ini dilihat kita sangat melihat kekompakan sebetulnya antara dua institusi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi ini kita bicaranya hari ini adalah oknum kejaksaan yang dan ada dari pihak swasta yang kita anggap sudah melakukan perbuatan yang sangat keji, karena korupsi ini kami pikir sudah perbuatan yang sangat keji. Tapi di situ sudah sepakat di dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini. Itu ya pimpinan, terima kasih. Pak Saroni. Terima kasih Pak Ketua. Dari saya, ini saatnya bersih-bersih dalam proses penegakan hukum di semua lini. Dan saya meminta tadi juga di Kejaksaan untuk memiliki tim independen yang tidak terafiliasi dengan yang diduga tersangka yang ada. Jadi benar-benar tim independen yang memang tidak terafiliasi apapun. Karena ini saatnya momen kita untuk bersih-bersih dalam proses penegakan hukum. Demikian Pak Ketua. Saya dapat pesan dari Pak Hinca Panjaitan, dia di pesawat, biasanya ini dia bilang aku setuju Ketua. Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat, berarti fix seluruh fraksi di Komisi 3 menyetujui pembentukan panja ini dan menyetujui mengangkat saya sendiri ya Pak Saroni ya, jadi Ketua panja ini. Setuju? Ya, nanti ada kesimpulan rapat. Sebelum ke kesimpulan rapat kita ada fraksi kehormatan, itu mahasiswa ya yang terlibat aktif di Komisi 3, mahasiswa magang dari berbagai universitas di seluruh Indonesia ingin menyampaikan sikapnya, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Nama saya Alim Putra Sidki dari Universitas Lampung. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Ilham Gani dari Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Alfa Tristi Farandra dari Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Safa Amalia Siregar dari Universitas Negeri Semarang. Ya, ada yang mau ngomong juru bicaranya atau semuanya, silakan. Terima kasih pimpinan. Kami perwakilan dari mahasiswa magang Komisi 3 menyatakan setuju atas pembentukan panja pada hari ini. Terima kasih pimpinan. Oke, teman-teman, saya akan bacakan penjelasan dan kesimpulan rapat ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, rekan-rekan media massa serta masyarakat Indonesia sekalian. Mencermati dinamika penegakan hukum belakangan ini, Komisi 3 DPR RI sebagai wakil rakyat Indonesia yang memiliki tugas konstitusional dalam bidang penegakan hukum memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal, khususnya terkait pengunduran diri Jampitsus Saudara Febri. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri Saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air. Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. 3. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan Saudara FA, ya, yang terbentuk dari